Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masih di bab yang ke-75, bab tentang memaafkan atau punya sifat pemaaf, dan bab soal berpaling dari orang-orang yang bodoh. Terakhir hadis yang ke-643 di panjang. Yang kemarin sudah saya bacakan selesai ya, dari awal ke akhir. Hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau. Dia pernah bertanya kepada beliau soal tentang sangatnya penderitaan di perang Uhud. Ditanyakan Aisyah, apa masih ada yang lebih sangat sulit atau sangat menderita dibanding yaumil Uhudi? Rasulullah menjawab, ada. Laki tu min kaumiki wa kana asyaddu malaki tu minhum yaumal Uhud. Jadi ketika Rasulullah SAW menjumpai kaummu, adalah sangat dalam pertemuan aku dengan mereka itu di hari-hari sulit mereka. Nabi menawarkan soal dakwah mereka tersingkirkan di kota Mekah, kemudian supaya menerima Rasulullah dan para sahabat, meminta perlindungan kepada Ibnu Adi ini ya Lilabnil Abdul Ilar, untuk melindungi dari tekanan-tekanan orang-orang Quraisy pada saat itu, tetapi ditolak. Bahkan dipersiapkan barisan yang di kanan kiri untuk menjemput beliau, tetapi dilempari dengan batu, diusir, dilempari batu, kemudian dimarah-marahi, ya, dan kata-katakan dengan kata-kata dengan ucapan yang tidak baik kepada beliau. Artinya ditolak. Itu hari yang sungguh menyakitkan, menyedihkan, sampai beliau berpindah dari tempat itu dalam keadaan tidak mensadarkan diri, sehingga di satu tempat. Kemudian didatangilah malaikat, ya, Jibril, yang mengabarkan kepada beliau bahwasanya malaikat penunggu gunung ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menanti apa yang telah diperintahkan Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat ini menemui kejadian semacam itu. Bahkan ditawarkan oleh malaikat gunung ini, ya, bagaimana kalau dua gunung ini saya robohkan kepada mereka. Tapi Nabi tidak seperti itu. Bal arju an tukhrijallahu min aslafihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Tidak, bahkan saya ini berharap
dari mereka itu Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka itu nanti keturunan mereka, maksudnya orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak menyebutkan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Ini jawaban. Maka Imam Nawawi memasukkan dalam bab ini dua-duanya dapat memaafkan mereka, kemudian tidak menanggapi oleh Rasulullah, tidak menanggapi kejahilan mereka. Mereka bodoh dan tidak usah dilayani. Cuma Nabi berharap saja. Mereka punya keturunan yang nantinya akan tidak menyebutkan Allah. Sekarang hadis yang ke 644. Wa anha, darinya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun biyadihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul sesuatu sama sekali dengan tangannya. Bahasa kita ya, tidak pernah Rasulullah SAW itu sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah. Wala mar'atan, dan juga tidak pernah berubah mar'atan, memukul kepada wanita perempuan, baik istrinya maupun orang lain. Wala khadiman, dan juga tidaklah kepada pembantu pelayan. Ila an yujahida fi sabilillah, kecuali bahwasanya beliau ini sedang berjihad fi sabilillah dalam keadaan perang. Lalu beliau pukul dengan tangan, bahkan pukulan yang pedang, pukulan pedang. Orang perang itu membunuh ataupun dibunuh. Wa ma nila minhu syai'un khattun fayantaqima min sahibi, dan tidaklah dia itu mendapati darinya sesuatu sama sekali, dia itu membalas dari sahib, pemilik mendapati gangguan seperti ya. Ada orang yang mengganggu kepada beliau, ya, mendapati sesuatu, tidak pernah sama sekali dia itu membalas gangguan itu pada orang yang mengganggunya, pemilik gangguan tadi, sahibnya gangguan tadi, tidak dibalas oleh Rasulullah SAW. Illa, kecuali an bahwasanya yuntaha kasyai'un min haramillah ta'ala, kecuali bahwasanya dilanggarlah sesuatu itu dari haruman Allah Ta'ala. Fayantaqimullah ta'ala, maka Nabi Rasulullah tadi membalas ya, karena Allah Ta'ala. Jadi selagi orang itu tidak melanggar kehormatan Allah, maka Rasulullah abaikan, ya, tidak terlalu dilayani oleh Nabi, ya, dilayani oleh Nabi. Kecuali kalau orang itu sudah betul-betul melanggar dari kehormatan keharuman Allah, baru Rasulullah akan membina. Pembelaan beliau itu adalah sampai titik darah, sampai kematian. Setelah perang Ahzab itu, perang Ahzab itu tidak perang, itu dia lari sendiri, terjang angin, pasukan bersekutu itu. Ya, beliau melepaskan senjatanya, kemudian beliau mandi. Begitu selesai mandi, didatangi oleh malaikat, disuruh pakai baju perangan lagi, membunuh pedangnya, karena ya kami
masih siap bertempur dengan Rasulullah. Ya, artinya dalam peperangan itu dibela oleh ada suku apa itu yang menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pasti seperti itu. Kecuali kalau hal-hal yang seperti itu yang melanggar perjanjian, seperti Bani Nadir itu kan wah, Masya Allah. Atau dalam keadaan-keadaan yang seseorang itu menghinakan Allah dan Rasulnya, baru Rasulullah akan membalas. Sepanjang itu tidak, ya, tidak terlalu ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadnya, ya, Muhammadnya yang ya tidak akan membelai dirinya, tetapi beliau membela karena Allah itu tadi. Kayak Imam Ali, ya, ngejar musuh, kena mau membunuh musuhnya, meludahi, malah justru ditinggalkan. Karena tidak nafsunya untuk membunuh itu tadi adalah karena bilani, membalas karena marah budayanya. Dan Imam Ali khawatir dituntut oleh Allah Ta'ala menghilangkan nyawa seseorang itu bukan karena Allah, tapi karena itu tadi budaya sampai segitunya Imam Ali radhiyallahu anhu. Berarti memang seperti itu. Kita tidak seperti itu. Tidak mestinya kita tidak diminta dibina saja membina. Tidak seharusnya bicara bicara. Apalagi tidak seharusnya bicara dan belum pasti ya ini. Pasti ikut nimbrung dalam satu pembicaraan. Apalagi ya kalau sudah terjadi salah satu sama muslim, kemudian muslimnya ini salah satunya sudah masuk dalam ranah merendahkan muslim yang lain, nah, sudah tidak usah dilanjutkan ya, seperti itu. Viral itu viral, Masya Allah, gara-gara jualan itu saling memaki dan sebagainya. Awalnya baik, tapi lama-kelamaan sudah ada yang membela, ada yang memojokkan dan sebagainya. Masing-masing terkait sendiri-sendiri sama muslim. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya sudah mungkin Rasulullah sudah jangan dengar sama muslim itu sudah bertengkar, diajak berperang dan diperangi juga sama. Kamu geter-geter dan tidak tahan, dia lari sampai pedangmu, cari batu, kemudian pedangmu pelakok masuk. Jadi kamu sudah tidak punya senjata, tidak ada alat untuk berperang. Semuanya orang punya kebaikan dan punya kesulitan. Setiap kurang. Tapi sekalian, kalau memang waktunya muslim ini harus memberikan peringatan, ya peringatan. Muslim kan begitu, ada kekeliruan juga, salah. Apalagi salahnya berulang-ulang nanti, dan tidak dijergok lagi. Kalau salahnya berulang-ulang kan tidak dijergok. Jergok itu salah dan diingatkan, tidak malah membela diri. Apalagi kita salah, diingatkan justru menunjuk kepada yang ingatkan. Loh, kamu juga begitu lah, itu masalah. Kita keliru, diingatkan, alhamdulillah. Tidak perlu mengorek kesalahan orang yang ingat kita. Sudah urusan dia sama Allah. Alhamdulillah. Jadi yang penting keliru. Loh, jadi kan melakukan tidak perlu. Alhamdulillah. Ya. Itulah. Jadi satu ya. Tapi kalau sudah urusan apa namanya kehormatan Allah, Masya Allah. Jadi Rasulullah Islami ma'abud syahidan. Sampai titik penghabisan ini. Bukan hanya harta, ya garis bahasa ya nyawa sekalian di kalau beliau di perang Uhud itu, Masya Allah, puncak kafir Rasulullah tetap di situ akan berhadapan.
645 wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kuntu adalah aku dulu itu maksudnya dulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kamu dulu, kuntu adalah aku dulu itu amsu, sedang berjalan. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi. Wa alaihi, dan atasnya Nabi itu burdun Najroniun, kain dari negeri Najron. Yang saya tahu negeri Najron ini terkenal kain-kain yang kasar-kasar, tebal-tebal, jadi kasar-kasar. Beda dengan dari Saudia, itu kainnya terkenal halus-halus yang seperti itu. Nah, maka kalau di sini kain ini ghalidun, kain yang kasar, kain yang keras, al-khosyatin, di pinggirnya itu setelah dipotong kain ini kasar, tajam, di pinggirnya keras. Fa'adrakuhu a'rabiyun, maka beliau menjumpai orang Arabiyun, orang Arab pinggiran. Fajabadahu biridai, maka orang Arabiyun tadi menyeretnya selendang beliau, menarik selendang beliau, jabatan, satu tarikan syadidatan yang sangat, ditarik dengan tarikan yang sangat atau yang keras, ditarik. Fanadhartu ila syafhatin atiki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku memperhatikan pada samping leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad atharat biha, dan sungguh berbekaslah dia dengan tarikan kain tadi, hasyiatu ridai, pada pinggirnya selendang tadi, kain selendang tadi, min sidadi jabdati, dari syaratnya tarikan tadi. Di selendang dipakai, kemudian ditarik keras, ada bekasnya. Jadi diperhatikan oleh Anas ini membekas di samping di lehernya Nabi. Sumakala, kemudian berkatalah si Arabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladzi indah, perintahkanlah untukku dari hartanya Allah yang ada padamu. Artinya perintahkanlah untuk memberikan kepadaku hartanya Allah Ta'ala yang kamu miliki padanya. Selendang itu yang dimiliki oleh kita. Faltafata alaihi, maka beliau menoleh kepada Arabian tadi, falmutika, kemudian beliau tertawa, banyak marah tapi tertawa, tapi tertawanya yang ada. Suma amarolahu, kemudian beliau memerintahkan lahu kepada Arabian tadi, bi'aqoin, dengan pemberian, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Nabi itu diminta itu tidak pernah dikembalikan, tidak pernah ditolak. Selagi ada pasti dikasihkan, tidak ada harus dikasihkan. Meskipun beliau sebetulnya
Jadi ceritanya si Anas bin Malik ini pernah di satu hari itu berjalan dengan beliau memakai kain selendang itu tadi dari negeri Najron. Kemudian Najroni ya, kemudian kain yang asal itu pakai selendang beliau. Lalu kebetulan dalam perjalanan itu ketemu seorang Arabi itu langsung kepingin apa yang dipakai oleh Nabi. Sebetulnya semua sahabat itu apa yang dipakai Nabi juga kepingin sebetulnya, tapi kan punya adab mereka. Jadi orang Arabi ini kan orang tidak pernah jumpa dengan Nabi, jarang-jarang ngaji sama Nabi, jarang, sehingga mengajarkan satu akhlak yang baik beliau itu mereka tidak ikut, tidak andil dalam satu ilmu soal tata krama ini. Sehingga para sahabat ini menyeru Nabi itu, memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Muhammad. Namanya, kalau sahabat kan kunyahnya, Rasulannya yang dipanggil. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi itu paham ini orang jahil. Jangan enggak belinya enggak. Justru Nabi menoleh pada saat itu, waktu tarik keras sampai membekas. Oke. Kemudian Nabi menoleh sambil tertawa. Tertawa itu tertawa senang, mungkin tertawa senang. Karena wajah itu kan wajah disetel oleh Allah Ta'ala dengan senangnya kepada Rasul itu kesenangan wahyu. Jadi memandang pada Nabi itu semakin lamanya semakin senang. Semakin lama semakin senang, semakin lama semakin senang. Bahkan Abu Hurairah ini tidak kuat kalau dia itu berpisah dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika di masa-masa akhir, masuk Islam paling akhir, Abu Hurairah itu tapi mendapatkan hadis banyak karena dia menggantungkan hidupnya bersama Nabi. Pokoknya Nabi makan, Nabi puasa itu saja. Nanti tidak ada makanan Nabi puasa, dan makanan Nabi berbuka kecuali puasa bulan Ramadan itu saja. Itu dia lakonnya seperti itu. Tidak ketemu sama Nabi itu sudah. Makanya kan apabila bukan adanya Nabi itu setelah Rasulullah wafat itu tidak mau ada. Dan menyebut nama Muhammad dan Rasulullah itu dia sudah lengkap. Bahkan lebih pindah negara lain daripada saya di Madinah ini ketok-ketok Nabi saja. Apalagi ada setelah itu pasti kebayang saya itu Nabi Muhammad itu jalan ke sini, duduknya di sini, dia ketika mau sholat di sini, kebayang terus pada saat itu. Yang lebih populer lagi cerita di Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam. Siapa mau membunuh Nabi, ya, ketemu wajahnya Nabi, ya ketemu Nabi, ya jatuh pedang ini, dia justru sungguh masuk Islam. Akhlak beliau ya Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan itu sesungguhnya beliau itu ya Rasulullah dulu di atas akhlak yang agung. Berbeda dengan orang biasa. Biasa itu sering ketemu itu sudah tidak tambah senang. Satu kali, dua kali, sebulan, 2 bulan kan sama istri saja juga begitu, sampai dia dulu awal-awalnya itu sudah Masya Allah tidak ada salahnya. Suami tidak ada salahnya dalam membina keluarga ya. Sudah 1 bulan, 2 bulan ya. Kelihatan aslinya masing-masing kemudian kerja. Bahkan sebagian mencapai hal lain sebagainya. Rasulullah yang diberikan. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, hadis yang 646,
Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami seakan-akan bahwasanya aku itu unzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu memperhatikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yahki nabiyan, yaitu mengisahkan seorang nabi minal anbiya'i, dari beberapa nabi. Ya, ada beberapa nabi, tapi nabi mengisahkan kisah seorang nabi. Sholawatullahi wassalamuhu alaihi. Ini sebutan anbiya tadi. Satu kan sallallahu alaihi wasallam, karena alaihi pada jamak, beda sebutannya. Dorobahu, memukulnya. Kaumnya tadi memukul nabi tadi, kisahnya nabi tadi. Fa'ada mau selanjutnya begini, bahwa sedangkan nabi tadi yang sakut dama an wajihi, dan beliau nabi tadi mengusap darah dari wajahnya. Oh, berarti fa'ada manghu, maka mereka itu mendarahkannya, membuat berdarah kepada Nabi. Jadi kalimat jamak untuk orang banyak ini adalah mereka yang memukul Nabi dari ini. Mereka memukul Nabi sampai fa'atil mauhu, mereka itu mendarahkannya, membuat berdarah. Mereka membuat darah lagunya ini kepada Nabi, membuat berdarah-darah kepada Nabi. Nah, kemudian buah-buah yang sahut damaan wajihi, dan dia Nabi tadi mengusap darah dari wajahnya berdarah. Pukul lagi, mana doroba buah dulu. Wayakulu, dan Nabi tadi berdoa ya Allahumma ya Allah ighfir li qaumi, ampunkanlah untuk kaumku, fa innahum la ya'lamuna, maka sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui, mereka itu tidak mengetahui. Mutafaqun alaihi. Ini Rasulullah menyebutkan kaum, karena memang kaum itu adalah satu kelompok yang belum ada pemimpinnya. Artinya pemimpin yang diarahkan berbeda dengan umat. Nanti umat itu satu perkelompokan, ada acuannya. Acuannya Nabi itu dipimpin, diarahkan untuk ke aturan wahyu kaumnya. Musa sering mengambil kalimat kaum. Di awal-awal itu kan Nabi Musa juga sering pakai kaum memang lebih sulit di masa-masa itu, yang mengikuti seruannya dan sama orang yang tidak mengikuti seruan ini. Ini kaum. Wallahu a'lam, ini dan menyakiti Nabi ini apa kafir apa besar. Tapi di sini didoakan Nabi, tapi doanya supaya ya Allah ampuni berarti kan gini.
Muslim itu kan tahapan kalau tarafnya fikihnya Imam Syafi'i itu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu ya, yang ngaku Islam, dia meninggal maka disolatkan meskipun tidak sholat sepanjang dia itu meyakini kalau sholat itu sebenarnya kewajiban dari Allah, tapi dia tidak mau melakukan. Oh, berarti masih menganggap wajib, cuma dia tidak melakukan. Ini begitu. Berbeda dengan orang, wah sholat itu tidak wajib, kafir dia. Karena apa? Sholat itu adalah perintah Allah. Jadi tidak mempercayai kalau sholat itu perintah Allah. Nah nampaknya mungkin mengambil ini, dia masih mempercayai kalau sholat itu adalah perintah daripada Allah. Berbeda dengan pendapat. Maka ada bagian-bagian saudara kita ya, pokoknya Islam. Nah, sebagian ya mengambil dasar perbedaan atau yang memisahkan mereka itu antara iman dengan kafir itu adalah sholat mereka. Ada dan hadis. Maka sholat nah, kalau ini didoakan oleh Nabi supaya diampuni. Kalau kamu belum mengetahui, mungkin kalau kafir mungkin didoakan supaya mendapat petunjuk, mungkin kan gitu, ya, dapat hidayah. Kenyataannya dia menyakiti Nabi SAW. Kenapa menyakiti? Dia belum tahu. Itu saja. Lah orang yang belum tahu masuk dalam bab ini, ya tinggalkan saja, tidak usah dilayani, dimaafkan saja. Orang belum tahu. Orang belum tahu ada kewajiban bagi orang yang tahu memberitahu. Ada guru ngaji dia tapi ya, sekarang alasan tidak tahu itu sekarang sudah masya Allah ini. Allah saat ini bukan ngerti nih sholat kewajiban, pengajian dulu kalau praktik kalau dulu mungkin sudah aku sekarang ya. Orang sudah tidak bisa sholat kalau kita belum pernah mengajak mereka, berarti kita yang salah. Tapi kalau sudah mengajak ya sudah. Atau mungkin orang Muslim Islam di sholat dari sakit paham Quran kalau kita belum pernah mengajak mereka atau belum pernah menyampaikan mereka bahwasanya ngaji belajar akal hukumnya wajib, belum sampai kepada mereka, berarti justru kita yang salah. Tapi sudah menyampaikan, mereka akan menanggung. Atau malah Al-Quran dan Jembat ditulis-tulis juga bantuan di rumah-rumah dan sebagainya. Bikin raja atau dibuat tato kayak Preman Solo ini kelompok ini masih kuat banget ini tasbih dodo ini. Tapi kalau ada aksi-aksi di Solo itu wah masya Allah pakai jubah wetan itu tawannya sudah ya sholat espresso yang mana-mana yang tahu. Jadi preman Solo. Saya pernah diajak foto mundur-mundur. Pak, ya gelem loh ya, di foto jalur foto nih kok. Pasti. Nah, katanya itu punya kelompok dari masjid ke masjid, bahwa pokoknya urusan makan dia urusin sendiri, terus bawa sound system sendiri ya. Keliling masjid ke masjid. Kayak jamaah tabligh kan, bukan jamaah tabligh. Tabligh kan bukan masuk ke kelompok tabligh itu, jamaah JT itu kan. Ini orang. Baik juga.
dalam taubat. Awalnya orang-orang seperti itu, bohong-corah kan sebenarnya, dia jalan satu pendidikan. Awalnya, karena ada dua begini kan, malah melarangnya awalnya kan. Buat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidul. Ini berulang lagi. Laisa bukanlah asyadidul, orang yang kuat itu bisyur'ati dengan ahli gula. Syur'ah itu dipakai kalimat orang yang gendut ora pernah kalah. Inama sungguhnya tiada lain. Pembatasan orang liya dari kita gitu. Asyadidu, orang yang kuat itu adalah alladzi, orang yang meliku nafsahu indal ghadabi, yaitu bisa menguasai atau memiliki menguasai dirinya ketika dia itu sedang marah dalam kuat. Jadi orang dikatakan orang jagoan, orang kuat itu bukan orang yang gendut menang, bukan itu. Orang yang kuat itu sejatinya orang yang ketika marah dia bisa mengendalikan kemarahan. Oke, itu wal kadhi dia al-ghaib ini wal afila an-nas, dia bisa menahan amarahnya, kemudian juga dia pemaaf kepada orang lain, gampang memaafkan orang lain. Tapi dengan batas ini tadi, orang yang tidak melecehkan Islam dan Muslimin ini, kalau sudah melecehkan siapapun orangnya perlu diluruskan dengan sekemampuan kita yang ada masing-masing. Man ra'a minkum mungkaran, jadi fal yughayyir jadi kan itu orang kan melihat satu kemungkaran supaya fal yughayyir, supaya dia itu merubah kemungkarannya dengan apa yang ada dirinya, dan kekuatannya, dengan lisannya, bahkan dengan hatinya. Dia menjauh, tidak paham dengan apa yang dilakukan orang-orang itu, kemudian dia tidak nimbrung dalam hal itu termasuk cuman ini selemah-lemah iman. Nah, kita di posisi yang mana? Mungkin ini ya. Untuk malam hari ini saya coba saja apa yang saya sampaikan, karena semuanya titipannya Allah dan berkenan memberikan satu pemahaman bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.